Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bicara pendidikan di Pemuda beda dengan yang lain adalah pertama, di Pemuda diajarkan sebuah pendidikan yang bermateri kemandirian. Itu salah satu yang kita ajarkan di Pemuda. Di Pemuda untuk mendukung kemandirian tersebut diajarkan yang namanya vocational skill. Nah, mungkin di sekolah lain atau belum ada ataupun ada mungkin ya belum maksimal. Di kita di SMA Pemuda lebih dari 10 program vocational skill yang diajarkan. Nah, salah satu yang saat ini diajarkan Pemuda adalah tata boga. Nah, tata boga mungkin orang melihatnya belum begitu luas melihat tata boga sebagai sebuah peluang usaha. Melihat tata boga hanya sesuatu yang berurusan dengan dapur, masak, bau asap dan keringat itu yang dilihat kotor. Nah, kita coba membuat yang lain di tata boga tersebut. Di Pemuda diajarkan bagaimana tata boga itu membuat bagaimana tahu tentang makanan sehat, bagaimana cara mengolah yang higienis, bagaimana tahu bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi. Nah, itu dipelajari semua di tata boga Pemuda, tata boga Pemuda. Di tata boga sendiri banyak yang bisa kita pelajari. Pertama, kita belajar bagaimana berkomunikasi, bagaimana kita belajar bersama-sama, bermusyawarah. Dalam satu misal, hari ini kan ada namanya pengambilan nilai untuk akhir semester, ujian akhir semester. Itu anak-anak tata boga dikumpulkan, ada berapa anggotanya, ada 30 anak. Kemudian kita bikin dari materi yang kita ajarkan, ada 10-20 yang kita ajarkan, kita rank, kita tulis satu ini mana telah muncul dua resep. Misalnya kemarin saat ini kita ambil ujiannya adalah donat dan sosis Solo. Kita bagi kelompok supaya semua dapat bagian, dapat porsi untuk pembelajaran tersebut. Nah, kita bagi 2 kelompok dan masing-masing kelompok nanti diundi dapatnya apa, jadi nggak bisa milih. Nah, itulah enaknya belajar di tata boga tersebut. Jadi semua dikomunikasikan, semua dimusyawarahkan, kesepakatan, keluar. Kelompok 1 membuat yang namanya donat, kelompok 2 membuat sosis Solo. Nah, itu. Kemudian komunikasi. Setelah itu menu untuk bagian kelompok keluar, komunikasi, menunya keluar apa? Saya bagiannya apa dalam kelompok saya? Oh, saya membuat resep, saya belanja, saya bikin ini, saya belanja itu, saya ngupas ini pas itulah. Itu komunikasi, kerjasama. Ya, itu juga diajarkan di tata boga sendiri. Setelah itu dilalui, anak-anak diajarkan juga bagaimana itu benar terjadi, ini dikemas seperti apa, bentuknya bagaimana, supaya kita tahu itu semua. Kan di Pemuda di tata boga diajarkan juga bagaimana seni dalam mengolah masakan. Tata boga adalah seni mengolah masakan dari sesuatu yang kurang menarik, kurang bernilai menjadi menarik dan bernilai, bahkan bernilai jual tinggi gitu. Mungkin satu hal, kalau kita melihat buntil, kita masak buntil contoh, mungkin selama ini orang nggak kenal, hanya makan orang desa. Tapi kalau kita kemas, kita masak, kita olah, prosesnya kita baguskan, kita higieniskan, bahan-bahannya yang bebas dari yang namanya racun, pestisida, kita kembangkan, kita promosikan, kemas dengan rapi, itu orang nilainya akan naik. Nah, itu jadi dari sesuatu yang kurang berharga, jadi berharga dan bernilai. Nah, itu juga yang diajarkan. Kemudian dari seni itu muncul juga yang kita butuhkan di tata boga adalah inovasi. Kita nggak bisa hanya membuat 1, 2, 3 model. Kalau bisa kita belajar semuanya yang kita mampu, kita bisa, kita belajar. Nah, untuk membuat inovasi kita butuh kreativitas. Kita akhirnya mencari banyak referensi, baik dari sivitas, dari lingkungan masyarakat, bahkan kita mungkin ke restoran-restoran sebelah atau ke tempat kuliner lain, kita untuk hanya sebuah referensi. Saya kemarin makan di sana seperti ini, bagaimana kita terapkan kita pelajari di tata boga. Itu yang kita lakukan, kreativitas. Setelah itu dijalankan semua, kemudian
kemudian anak-anak kita arahkan untuk bagaimana, oke, kita membuat satu resep, coba kamu hitung HPP-nya, hitung mulai hari ini bahan bakunya misalnya donat, telurnya berapa, tepungnya berapa nilainya, susunya berapa, detailnya sampai berapa macam bahan yang itu harus punya nilai semua. Bahkan garam yang 20-30 gram pun harus dinilai. Itu pembelajaran, nggak boleh selip, nggak boleh sisip. Karena satu saat nanti kalau itu kita membuat satu resep, kalau kita membuat 10 resep, kalau 20 resep kan semua akan ada nilainya. Itu nggak boleh lepas. Nah setelah tahu itu ada beban tenaga, tenaganya berapa, listriknya berapa, terus LPG-nya berapa, itu semua harus dihitung. Setelah itu dihitung kalau kita butuhkan kemasan, karena kita belajar tadi yang namanya seni, kreasi, kan kemasannya seindah mungkin, sebagus mungkin, tampil sesuai nilai, itu kadang-kadang butuh biaya lagi. Kita hitung kemasannya berapa setiap kali produk. Kemasannya kemudian setelah kita kemas, kita akan jual, itu butuh ongkos lagi, biaya transportasi operasional, itu dihitung sampai muncul satu angka per donat itu nilainya berapa, HPP, harga pokok produksinya, untuk menentukan harga pokok jual, HPJ. Nah, dari situ muncul misalnya angkanya ternyata modal kita 1.500, kita harus jual berapa dan kemasan seperti ini. Harapannya jadi itu anak belajar rapi, detail terkait yang namanya hitung-hitungan, itu kan juga masuk ekonominya, pelajaran ekonominya masuk, ya kan, pelajaran matematika masuk, manajemen administrasinya masuk, semua ada di tata boga. Kita ajarkan, kita belajar bareng-bareng. Atau kalau memang masih banyak kekurangan, itu juga kita terus belajar. Saya yakin kita juga butuh masukan dari teman-teman, dari semua pihak yang mungkin tahu di SMA Bursa ada tata boga, itu masuk-masuk. Nah dari situ anak-anak juga harus belajar. Setelah ini selesai, apa cukup selesai sini atau berlanjut? Harapan kita dari lembaga sendiri, lembaga santri menjadi mandiri, santri menjadi kuat untuk melihat perkembangan zaman seperti ini. Tata boga siap untuk menyongsong itu semua dengan segala pembelajarannya, untuk menyongsong zaman. Karena kita butuh kader yang mandiri seperti itu, tanpa pimpinan mandiri, tanggung jawab, telak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.